Baik, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Ini adalah lanjutan materi yang kemarin tentang musyawarah atau konferensi-konferensi yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Belanda. Baik, tindak lanjut dari perjanjian Rumroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat biasanya dengan KMB, karena waktu konferensi atau musyawarah itu mejanya berbentuk bundar. Itu kenapa disebut dengan KMB. Nah, KMP ini itu dilaksanakan di Den Haag, salah satu kota di Belanda, yaitu pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, masing-masing delegasi atau utusan itu ada pemimpinnya. Delegasi Belanda itu dipimpin oleh Van Marsevin. Kemudian delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Jadi sebelumnya itu negara Indonesia itu kan dipecah-pecah menjadi bentuknya itu adalah negara-negara federal, ya, bukan negara kesatuan. Adapun hasil dari konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Jadi rencananya nanti setelah konferensi itu bentuk negaranya adalah negara serikat. Untuk yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Jadi Irian itu tidak langsung diberikan kepada negara Indonesia, karena tentunya mereka tahu bahwa di Irian itu ada tambang emas yang sangat besar yang sampai sekarang masih ada, ya. Berikutnya adalah yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Ya. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942 karena Belanda itu merugi ketika berperang pada waktu itu, apalagi berperang melawan arek-arek dari Surabaya, yaitu ketika Jenderal Malabi itu, ya, yang juga meninggal dunia itu, ya. Baik, berikutnya yang kelima adalah pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Jadi itu semacam kayak tentara, kalau sekarang itu TNI kayak gitu, ya. Jadi itu dibubarkan, dilebur atau dijadikan satu menjadi APRIS. Kemudian yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia, ya, karena mereka kan berperang pada waktu itu. Jadi dompleng sekutu. Nah, kemudian kapal-kapalnya itu ditarik kembali dari Indonesia, jadi kembali ke Belanda. Kemudian yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Jadi undang-undangnya itu masih menganut atau menggunakan undang-undang yang dibuat oleh Belanda, ya. Sampai sekarang ada beberapa pasal-pasal atau undang-undang yang itu mengambilnya itu dari negara Belanda. Ya. Hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Ya, jadi di awal tadi sudah dikatakan bahwa Irian Barat itu akan dikembalikan 1 tahun kemudian. Nah, sesuai hasil kesepakatan dalam KMP,
Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi sampai sekarang, sampai saat ini, Belanda itu belum mengakui bahwa kemerdekaan negara Indonesia itu adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi mereka itu yang mengakui itu ya ini tanggal 27 Desember 1949 ya, karena ini menurut mereka itu sesuai dengan kesepakatan antara Belanda dan pemerintah Indonesia. Nah, pada tanggal 20 Desember tahun 1949 Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, karena rencananya bentuk negaranya adalah negara. Berikutnya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Jadi di dalam memerdekakan itu harus ada pengakuan. Nah, di Indonesia dilaksanakan, di Belanda juga dilaksanakan. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Ya. Adapun proses penandatangan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, maka berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Nah, peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Nah, berarti mulai inilah bangsa